Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai thumbnail tadi yang teman-teman baca, mungkin teman-teman baca konsep rumah Hala Project. Jadi sekarang saya akan bahas tentang apa sih Hala Project. Hala Project, Hala Project itu suatu nama yang dibikin oleh istri saya. Jadi Hala itu gabungan antara Hanum dan Lakes. Hanum dan Lakes kita jadiin brand lah ya. Kan tiap kita bikin rumah tuh selalu kita kasih nama tuh, ada Menteng House 89, tapi muncul di Google Map-nya itu Villa Menteng House 89. Terus yang kedua ada Futago House 26, dan muncul di Google Map-nya itu adalah Cafe Futago House 26. Sekarang mungkin teman-teman kalau ngikutin video saya sebelumnya mungkin tahu saya lagi bangun 4 rumah. Yang 2 rumahnya itu adalah pesanan dari 2 konsumen saya, dan 2 rumahnya lagi itu milik saya pribadi. Makanya saya konsep seunik mungkin. Yang rumah ketiga itu saya kasih nama Three House, 3 house. Jadi rumah ketiga. Kalau istri saya sih ngasih namanya pakai bahasa Prancis, kalau nggak salah Trois House. Trois itu ya artinya 3 juga. Tapi saya kadang-kadang lupa, jadi sering nyebutnya Three House aja. Kalau di proyek rumah yang Three House, gitu kan. Rumah yang Three House kebutuhan apa lagi? Kemandor gitu. Nah, kalau yang rumah yang 4 meter lebarnya, yang tiny house, rumah kecil yang compact, itu saya kasih nama Hala House Hanum Lakes. Nah, ya udah deh, kata istri saya, si Hala itu kita patenkan jadi nama brand kita, brand produk kita. Jadi kita selain ada rumah pun, kita kebetulan ada bisnis online shop buat khusus anak-anak, baju anak-anak, di Shopee, di IG ada tuh hala.co kalau nggak salah ya, hala.co atau Hala ID kalau nggak salah. Hala ID kalau nggak salah nggak di ACC deh. Jadi Hala apalah, nanti saya share lah di video nih. Nih fotonya nih. Nah, oke. Karena itu project istri saya, bisnis online di bidang fashion, baju anak-anak, dan kalau untuk saya pribadi passionnya di properti. Nah, si Hala ini apa sih? Nah, Hala ini Hala Project. Nah, berawal dari kejenuhan saya, jenuh banget, dan rumah-rumah dari developer itu sangat kaku. Kalau menurut saya, oke, kalau mungkin 5 tahun ke belakang bisa dibilang kaku lah, modelnya gitu-gitu aja, konsepnya gitu-gitu aja. Mungkin sekarang tahun 2021 udah sedikit berkembang lah ya, udah ada developer yang berani main di konsep industrial, konsep Skandinavian gitu kan. Nah, berawal dari 5 tahun ke belakang saya pengen punya rumah, tapi dananya sesuai dengan kemampuan saya. Oh ya udah, berarti saya mampunya nih beli tipe 36. Rumah tipe 36, luas tanah ya sekitar 70 meter persegian. Alasan saya jenuh, dan kok kenapa ya rumahnya itu gitu-gitu aja, hanya beda fasad depannya aja. Yang paling malas itu si denah rumahnya, rata-rata itu kamar tidur, kamar mandi, kamar tidur, dapurnya di belakang belum jadi, atau kadang-kadang kamar tidur, kamar mandi di belakang, gitu aja denahnya. Mau rumah subsidi, rumah non subsidi, ya gitu-gitu aja, hanya beda tampak depannya aja. Terus kalau kita beli dari developer, mau semewah apapun, mau sekeren apapun, fasad depannya bagus, denahnya gitu-gitu aja. Kamar tidur, kamar mandi, kamar tidur, pokoknya udah kebaca lah. Jadi rugi dong, kita udah ngeluarin uang ratusan juta, tapi denahnya gitu-gitu aja.
kebanggaannya di mana sih? Kita udah kerja keras nih, ngumpulin duit ratusan juta beli rumah, tapi ya nggak ada nilai seninya. Fasad depannya pun gitu-gitu aja. Ditambah kalau dari developer rumahnya sederet sama, satu kompleks sama semua. Jadi rumah kita mirip sama rumah tetangga gitu kan. Kalau saya pribadi, sayang banget dong, rugi banget dong. Kita udah ngeluarin ratusan juta tapi sama kayak orang, bentuknya sama kayak tetangga gitu kan. Udah kebaca dalamannya juga kayak gimana. Berawal dari oke lah, saya males beli rumah dari developer waktu itu kan. Akhirnya saya bangun dari nol, saya konsep sendiri, saya desain sendiri. Jadi saya hindari konsep yang monoton, itu saya hindari. Dan udahlah, akhirnya berjalan, banyak yang suka, banyak yang apresiasi. Ya udah deh, kayaknya gue bisa nih terjun di bisnis ini, terjun di bisnis properti gitu kan. Walaupun saya juga masih belajar ya, tapi setidaknya saya ingin membuka pandangan atau membuka mata sama teman-teman yang, bagi teman-teman yang baru pengen punya rumah, sabar. Nah, itu yang sering saya bilang ke teman-teman yang pengen punya rumah, jangan pakai nafsu, sabar. Jadi beli rumahnya itu yang apa ya, yang terkonsep, yang sesuai dengan karakter kalian gitu kan. Jangan asal yang penting teduh, yang penting gak numpang di mertua, yang penting punya rumah. Jangan yang penting tapi asal-asalan. Nah, disinilah Hala Project hadir untuk teman-teman yang pengen punya rumah pertama atau rumah kedua, atau cuma buat invest aja. Tapi sih sebetulnya pangsa pasar saya lebih ke arah milenial, ke anak-anak muda yang baru pengen punya rumah atau rumah pertama. Saya akan konsepkan seunik mungkin. Saya bikin rumahnya sesuai dengan karakter teman-teman sendiri gitu. Kalau rumahnya inden, misalkan teman-teman punya tanah nih di mana gitu kan, pengen bangun, ada budgetnya, saya cuma punya budget 200 juta 300 juta. Nanti kita konsepkan, kita bikin RAB nya, kita bikin layout 3D nya, tampak depan, samping gitu kan, bagian dalamnya. Kalau udah deal ACC, baru kita eksekusi. Tapi kalau teman-teman yang maksudnya malas mikir lah, ya udah tinggal survei properti yang lagi saya bangun. Untuk saat ini alhamdulillah propertinya sudah sold out, sudah terjual semua. Dan next saya akan bangun beberapa rumah lagi. Konsepnya udah mateng, cuman saya nggak mau terburu-buru dulu. Saya harus beresin dulu 4 proyek yang sudah berjalan ini. Nanti kalau udah finishing, udah terima kunci semua, baru saya langsung fokus ke proyek yang udah diukur tanahnya, udah di-split. Jadi tinggal eksekusi aja. Konsepnya udah mateng, pokoknya keren. Rumahnya aneh-aneh. Saya punya prinsip, saya harus bisa membelokkan pikiran orang. Jadi ini apa nih? Ini rumah bukan ya? Kok kayak gini ya rumah ya? Jadi pas begitu masuk, apalagi pas nanti masuk buka pintu, loh kok kayak gini? Nggak pada umumnya gitu kan. Pas begitu buka pintu utama, kayak yang Menteng House itu kan, pas begitu buka pintu utama langsung ada taman, outdoor, dapurnya semi outdoor, ada pohon gede, katapang gitu kan. Seneng lah, jadi saya membelokkan pikiran orang yang rumah itu ya seperti itu, rumah itu ya tempat tinggal. Nah, saya pengennya rumah tuh harus berkarakter, harus mempunyai nilai seni. Nah, jadi ayolah teman-teman, jangan mau rugi lah. Kalian udah bayar ratusan juta beli rumah yang biasa aja gitu, sayang banget. Jadi ayo mainlah ke project Hala House, main ke project Hala House, lihat-lihat rumahnya. Bahkan kalau rumahnya udah ready nih, rumahnya nih belum terjual, saya tuh biasanya gini, kalau ada konsumen dia udah cocok, udah suka,
sebelum dia bayar saya kasih dia nginep. Silakan kalau mau nginep, nyoba suasananya, suasana malamnya, suasana siangnya. Kalau misalkan dia nginepnya weekend gitu, kadang saya suruh gini, saya suruh nginepnya hari biasa. Jadi mereka suruh nginep, ngerasain rumahnya tuh. Jadi start dia dari rumah itu ke kantor dia itu berapa lama, jarak tempuhnya, rute jalannya, medannya seperti apa, kira-kira nyaman gak dia buat hariannya itu loh, dari rumah ke kantor. Sampai segitunya, karena saya ingin si konsumen saya yang beli rumah ke saya itu benar-benar suka, benar-benar nyaman, dan benar-benar cocok banget lah sama rumah itu. Jangan hanya sekedar yang penting gitu kan. Nah, jadi saya ke konsumen saya tuh nggak pernah saya kadang-kadang ngikat gitu. Pas begitu orang begitu baru pertama kali aja ke rumah nih, survei. Biasanya kalau didampingi sama teman-teman marketing pasti bilangnya, ayo pak di booking aja, takut keburu sama orang lain gitu kan, biar dikunci, nanti kalau nggak cocok duitnya dibalikin gitu kan. Kalau saya nggak, begitu orang ada cocok, bahkan si konsumennya nanya, pak untuk bookingnya fee-nya gimana, booking fee kan paling 1 juta, 5 juta lah ya. Saya nggak pernah minta booking fee, kalau mau langsung tanda jadi. Jahat banget. Karena apa? Ya udah saya loss aja begitu. Si konsumennya nggak pernah saya follow up lagi, nggak pernah. Jadi pas begitu dia survei pulang, ada yang hilang, nggak pernah saya follow up lagi. Tapi kalau memang dia suka ngebet, dia yang akan ngabarin saya kan. Nah gitu prinsipnya. Jadi tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur apa ya, saya bukan orang marketing, jadi nggak bisa pakai strategi marketing seperti teman-teman marketing mungkin ya. Minta di booking fee-nya buat pengikat, langsung di follow up terus mungkin tiap hari gitu kan. Saya nggak seperti itu. Jadi buat teman-teman orang Bandung, orang Cimahi yang pengen punya rumah, oh ya satu lagi nih, sistem pembayaran kita pun fleksibel. Sistem pembayaran kita fleksibel, bisa tanpa bank. Nanti kita jelasin di video selanjutnya biar nggak kepanjangan. Jadi segini aja lah, udah 13 menit nih. Nah buat teman-teman yang penasaran nih buat sistem pembayaran di Hala Project, gitu kan, Hala Project pembayarannya gampang, fleksibel. Kita kasih kemudahan untuk teman-teman. Cuman misalkan teman-teman, saya cuma punya aset mobil nih 2, 1 nggak kepake, boleh nggak jadi DP, sisanya saya punya 100 juta gitu kan. Oke, pokoknya bisa dibicarakan semuanya dengan catatan satu, teman-teman udah suka banget sama rumahnya, udah cocok, baru kita perjuangkan masalah pembayaran. Betul nggak? Masalah pembayaran itu nomor 2, yang nomor 1 itu cocok dulu. Kalau udah cocok, nanti kita bicarakan pembayaran. Kalau bisa jangan KPR, hindari KPR, hindari riba. Bukannya sok alim atau apa, tapi bunganya lumayan gede, terus puluhan tahun. Mending ke Hala Project, nyicil 5 tahun, cicilannya sama kayak nyicil mobil tanpa bunga. Rumahnya 500 juta, dicicil 5 tahun ya tetap 500 juta. Nah itulah Hala Project. Jadi buat teman-teman yang pengen sharing, yang pengen cari tahu tentang properti, atau mau konsultasi gratis, atau yang mau bangun, udah punya tanahnya nih, mau bangun minta bantuan, oke, kita terbuka. Kalau mau kita ngopi-ngopi bareng di kafe, ngobrol tentang konsep rumah, kita bikinin RAB-nya, konsepnya kita bikinin. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.